Halo, balik lagi di channel Tunjukin. Di channel ini kalian akan dapat macam-macam tips and trik serta tutorial untuk membantu kalian bisa memahami sesuatu atau melakukan sesuatu dengan lebih baik, terutama di Microsoft Office. Oke, saya Indra dan di video kali ini kita akan coba membantu teman-teman semua untuk bikin CV yang sangat up to date sesuai kekinian, dan itu bisa menjadi salah satu CV yang sangat powerful, dan pada saat HR melihat atau user kalian melihat pada saat interview, itu akan menjadi CV yang sangat powerful. Mau lihat CV seperti ini? Kita lihat tutorialnya. Oke teman-teman, kita akan buat CV dalam 4 langkah sederhana. Yang langkah pertama adalah yang pasti membuka Microsoft Office PowerPoint. Setelah terbuka, kita akan melihat seperti ini. Ya, blank dokumen, kemudian kita ganti, klik design untuk ganti slide orientation-nya dari landscape ke portrait. Nah, setelah jadi portrait seperti ini, langkah pertama adalah memasukkan atau menempatkan identitas mengenai siapa yang mengirim CV ini, gitu. Jadi di atas sini sudah ada boxnya, ya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini, teman-teman, ya, seperti ini. Ini contoh yang sudah saya buat. Jadi di sini ada nama pengirim CV-nya atau header-nya, identitas mengenai si pengirim CV. Oke, jadi kita tulis Jaya Abadi, ya. Setelah itu jangan lupa masukkan posisi sekarang, misalnya product manager. Kemudian jangan lupa masukkan alamat email teman-teman, misalnya @gmail.com. Oke, setelah jadi seperti ini, teman-teman coba ukuran fontnya disesuaikan, misalnya di angka 24 seperti ini. Dan supaya kelihatan lebih keren, yang ini nama itu dibesarkan, ukuran fontnya diperbesar, misalnya ukuran 28. Product manager misalnya ukurannya lebih kecil, ya, pastinya, misalnya 18 atau 16. Oh ya, kita lupa masukkan juga nomor handphone. Kalau misalnya perusahaan yang teman-teman lamar ini base-nya di luar negeri, misalnya di luar Indonesia, teman-teman jangan lupa cantumkan plus 62, ya. Ini untuk pengingat aja, karena biasanya di sana juga sudah tahu untuk kode nomor teleponnya. Jadi kita masukkan misalnya, nah ini nomor teleponnya misalnya, ya. Ini silakan diatur teman-teman fontnya, yang pastinya tidak lebih besar, ya, daripada yang di sini. Oke, kita atur line-nya. Oke. Jangan lupa tambahkan foto, teman-teman, ya. Gimana cara menambahkan foto? Kita klik insert, kemudian kita klik picture. Kemudian kita cari foto yang mau dimasukkan. Misalnya foto ini, misalnya, ya. Silakan teman-teman nanti pilih sendiri fotonya. Yang pasti adalah fotonya jangan sampai foto yang terlalu casual. Ini contoh, teman-teman. Atau foto yang formal tapi terlalu formal, gitu. Maksudnya jangan foto yang berjas seperti pas foto. Nah, itu sebaiknya sih dihindari. Artinya cari foto yang agak formal tapi tidak terlalu kaku, istilahnya seperti itu. Nah, ini kita bisa perkecil, tapi sebaiknya kita pilih shape yang bagus, misalnya bulat, ya. Kita klik kanan, ya, kita klik ini fotonya, kemudian kita klik picture shape, klik bulat ini. Oke, kita atur. Kita sesuaikan dengan sini. Oke,
Header sudah jadi, kita bikin pemanis seperti di sini, teman-teman. Seperti di sini, ya. Kita pertama adalah klik insert, kemudian klik shape dan pilih segitiga siku-siku. Kita gambar di sini. Nah, ini kita balikkan seperti ini, teman-teman. Ya. Kita taruh di sini, kita agak ke bawahkan. Jadi teman-teman silahkan atur ya posisinya yang paling proporsional seperti apa. Kemudian yang sebelah kanan kita klik lagi shape. Kemudian kita klik segitiga sama kaki. Ya. Kemudian kita putar di tombol hijau ini. Ya, kita putar. Dan kita taruh sebentar. Ya. Nah, kurang. Oke, sekarang kita tarik seperti ini. Kalau terlalu kebesaran misalnya bisa teman-teman ya, misal seperti ini teman-teman. Jangan lupa di sini masih ada garis ya, line yang terlihat. Jadi supaya lebih minimalis kita klik kanan, format shape, kemudian line color, ini kita klik no line. Sini juga sama, klik kanan, format shape, kemudian kita klik line color, no line. Oke. Nah, sekarang supaya agak berbeda, kita kasih warna yang di sini, yang segitiga sama sisi, sama kaki, itu dengan warna yang agak muda misalnya, ya. Yang ini kita kasih warna yang agak tua, biru tua ini. Oke, teman-teman. Jadi kita atur lagi. Coba kita atur ini agak ke sini. Nah, ini kan ketutupan. Teman-teman bisa klik format, kemudian klik bring to front. Nah, ini juga sama. Kita agak geser ke kanan. Oke, ini kita atur sedikit. Oke, teman-teman, ini kita sesuaikan warna fontnya, hurufnya dengan warna biru. Ya, mungkin yang ini bisa dikasih warna biru muda. Oke, teman-teman, untuk header atau untuk informasi mengenai siapa yang mengirim CV itu sudah selesai, dan kita lanjut ke langkah nomor 2. Oke, teman-teman, kita lanjut ke langkah nomor 2, yaitu kita buat isi dari CV ini, apa aja yang mau kita masukin. Jadi sesuai yang sudah saya buat sebelumnya, kita akan masukkan summary. Summary adalah informasi mengenai pekerjaan sekarang, kemudian pengalaman yang sudah teman-teman punya selama ini seperti apa, dan masa kerja bisa juga dimasukkan. Jadi intinya summary ini adalah kita masukkan informasi yang padat, singkat, dan jelas mengenai siapa kita, kemampuan apa yang kita miliki, pengalaman apa yang kita miliki, supaya reviewer, baik HR maupun calon user itu bisa lebih mengetahui. Oke, kemudian ada working experience di sini, kemudian ada education, skills, achievement, misalnya prestasi-prestasi yang pernah teman-teman raih di pekerjaan yang sebelumnya, maupun course-course yang teman-teman pernah ikuti. Oke, jadi pertama adalah kita buat working experience dulu, ya, working experience. Supaya mudah, kita Ctrl C aja, kemudian Ctrl V, jadi kita copy yang atas, ya, kita klik di sini. Kita ganti tulisannya dengan summary, ya. Ini ukurannya adalah 16, ya. Jadi kita buat di angka 16. Oke. Kemudian kita bold. Untuk pemanis kita akan buat
garis di sini ya, garis. Jadi kita buat garis, kita klik insert, kemudian shapes, kemudian kita klik line, kita gambar di sini. Oke, kepanjangan. Oke, teman-teman. Jadi di sini garisnya terlalu tipis, jadi kita klik kanan. Kemudian kita klik line style di sini, kemudian kita naikkan line stylenya jadi widthnya sekitar 3. Oke, di sini sudah terlihat lebih proporsional ya. Jadi teman-teman bisa masukkan sama Ctrl C lagi, kemudian Ctrl V. Oke. Kita isi dengan pengalaman teman-teman. Misalnya sebagai contoh kita tulis experience in sales and marketing for 7 years misalnya ya. Good learner misalnya, and understand about marketing strategy misalnya. Misalnya teman-teman ya. Jadi silakan disesuaikan dengan yang teman-teman ingin isi. Di sini supaya fontnya tidak terlalu besar, kita sesuaikan lagi. Misalnya dengan ukuran 12. Oke. Seperti ini teman-teman untuk menuliskan summary. Jadi saya coba copy dari yang sudah saya buat. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba perbesar. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman isi dengan sesuai apa yang teman-teman ingin isikan. Yang penting singkat, padat, dan menggambarkan pengalaman serta hal-hal yang memang perlu diketahui oleh reviewer. Oke, setelah summary, kita akan buat working experience di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Jadi kita lihat sesuai yang contoh saya buat sebelumnya, ada garis di sini. Jadi kita buat garis di tengah ya. Kita buat garis di tengah seperti ini untuk memisahkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Untuk ukuran ini untuk ukuran garis teman-teman bisa ditambahkan sedikit ya, seperti tadi, klik kanan, kemudian line stylenya di widthnya dinaikkan, misalnya di 1,25. Jadi tidak usah terlalu tebal teman-teman, karena di sini garisnya sudah tebal. Kemudian kita buat header untuk working experience. Oke, sini kita tulis. Ini mungkin kita kecilkan. Kecilkan lagi. Working experience. Oke. Mungkin agak ke bawah. Kita taruh sini teman-teman, dan kita copy paste garisnya. Oke, kita kecilin, pasin. Ini juga kita paskan dengan yang di atas ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa isi dengan working experience yang teman-teman sudah lalui ya. Jadi di perusahaan-perusahaan sekarang maupun perusahaan sebelumnya ya, di perusahaan saat ini dan sebelumnya. Jadi kita isi dengan pertama adalah posisi sekarang, misalnya sebagai product manager ya. Kemudian jangan lupa tuliskan nama perusahaannya dan tahun teman-teman mulai masuk. Kalau misalnya masih bekerja, kita tulis present.
Oke, ya. Seperti ini. Ini kita kecilkan dulu, teman-teman. Ya. Mungkin di angka 12, 14. Nah, supaya ini kelihatan lebih dinamis, ini kita warnanya kita ganti yang lebih muda. Oke. Nah, oke, kita kecilin lagi. Oke, teman-teman jangan lupa untuk menambahkan pemanis lagi di sini ya, untuk supaya terlihat lebih bagus. Kita masukkan insert, kemudian shape, kemudian kita oke. Kita taruh tengah-tengah sini, teman. Oke, kita taruh tengah sini, teman-teman. Jadi oke. Kemudian kita isi job description di sini. Misalnya kalau teman-teman punya beberapa poin job description, teman-teman bisa teman-teman bisa masukkan bullet di sini. Jadi misalnya teman-teman manage product misalnya ya. Kemudian manage P&L misalnya ya. Itu bisa dan seterusnya. Nah, ini untuk mengatur ini teman-teman bisa pakai ini. Ya, misalnya seperti ini ya, udah lurus, teruskan sampai ke bawah ya. Oke, ini contoh yang sudah saya buat seperti ini. Kita coba copy paste ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, contoh-contoh dari job description yang dimasukkan. Oke. Ini teruskan teman-teman sampai ke bawah ya. Untuk working experience biasanya ada 3 sampai 4 perusahaan sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman masih kerja saat ini, kemudian tambah perusahaan yang lain ya. Dan ini kita bisa teruskan sampai ke bawah, teman-teman. Jadi ini saya coba copy dari yang sudah saya buat. Kita copy. Bukan copy susu ya. Oke. Oke, teman-teman. Silakan diatur. Ya. Kemudian jangan lupa ini kita klik sini, masukkan ini dan ini. Oke teman-teman, itu adalah langkah kedua. Sekarang kita akan lakukan langkah ketiga, yaitu mengisi education, skill, achievement, dan course ya. Oke, sama seperti tadi bikin working experience, kita klik, kemudian kita paste, taruh di sini. Kita tulis di sini adalah education. Ya, education. Ini kita kecilkan, ya. Kemudian jangan lupa juga tambahkan garis di sebelah kiri, kita kontrol C, kemudian kita Ctrl V, kita taruh di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita isi education ini dengan pendidikan terakhir yang kita sudah tempuh. Jadi jangan isi dari mulai SD ya teman-teman, itu terlalu kebanyakan. Jadi lebih baik isi dengan pendidikan terakhir, misalnya farmasis. Kemudian isi dari fakultas mana ya. Isi dengan fakultas dari mana. Kemudian jangan lupa tulis universitasnya ya. Oke. Dan jangan lupa di bawah tahun mulai masuk sampai tahun lulusnya misalnya ya. Oke.
Ini teman-teman bisa atur besarannya ya, sebaiknya disamakan dengan ini. Misalnya di angka 12. Oke. Jadi untuk education sudah selesai teman-teman. Sekarang kita bikin untuk skill ya. Oke, untuk skill ini kita ada satu cara ya yang menarik untuk membuat seperti ini ya. Jadi seperti ini dalam bentuk bar. Kita coba buat ya teman-teman. Oke, untuk membuat skill pertama adalah teman-teman insert, kemudian klik chart, teman-teman pilih yang bar, kemudian oke. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan misalnya di sebelah kanan ya. Jadi setiap chart itu ada data source-nya. Jadi teman-teman misalnya bisa masukkan kemampuan-kemampuan yang teman-teman miliki, misalnya sales leadership, brand management, atau misalnya marketing strategi ya. Dan lain-lain. Ya, yang ini saya kasih contoh 3. Ini teman-teman hilangkan ininya. Karena kita mau pakai persentase ya. Jadi sebaiknya kita tulis di sini persentasenya. Oke, misalnya sales leadership teman-teman 80%. Ini misalnya 80%. Ya, kalau 80% sama kita copy aja. Ini juga sama 80% misalnya, ya. Oke, ini kita bisa close. Nah, di sini kita tinggal atur teman-teman. Jadi misalnya fontnya ini terlalu kebesaran, ya. Kita atur misalnya nomor 11 atau nomor 10 misalnya. Kemudian kita kolomnya ini kita hapus ya, ininya hapus. Kemudian kita kecilkan. Oke. Nah, kalau teman-teman ini misalnya mau dihilangkan, bisa teman-teman. Tinggal teman-teman pilih desain, kemudian ini chart layout ya. Misalnya pilih yang ini. Nah, ini. Ya, teman-teman ini bisa hilangkan karena buat apa di sini sudah ada. Kemudian dihilangkan. Dan ini sepertinya agak terlalu besar ya, teman-teman. Oke. Juga sama, terlalu kebesaran. Ya. Misalnya seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi untuk skill, teman-teman bisa tampil lebih menarik karena menggunakan bar seperti ini, ya. Oke, setelah skill, ini saya coba copy dari yang sudah saya bikin ya, seperti ini misalnya. Oke, kemudian kita buat, sorry, skill ini belum ada garisnya, kita copy paste, kemudian kita taruh sini. Oke. Sekarang setelah itu kita lihat kita harus bikin achievement atau course, achievement dan course ya. Jadi teman-teman misalnya punya prestasi di perusahaan sebelumnya ya, itu teman-teman bisa masukkan di bagian achievement. Garis sini kita masukkan achievement. Sama seperti education, misalnya teman-teman bikin misalnya achieve double digit growth misalnya. Ya, 1 misalnya. Kalau ada 2, misalnya teman-teman bikin initiate ya, menginisiasi misalnya new system more efficiently misalnya ya, efficiently. Oke. Ini kita bisa kecilkan teman-teman di angka 11,
juga sama, kita kecilkan di angka 11. Oke, jangan lupa teman-teman, seperti di kanan kita juga bikin penanda ya, yaitu buletan-buletan ini. Oke, ini juga sama. Ini juga sama teman-teman. Oke, dan terakhir adalah kita buat seperti di contoh yang saya sudah bikin adalah course. Jadi course ini adalah pelatihan-pelatihan yang teman-teman sudah pernah ikuti dan bisa jadi salah satu pertimbangan bagi reviewer atau calon user untuk mempertimbangkan teman-teman bisa diterima di perusahaan. Jadi saran untuk course ini diisi dengan yang betul-betul menunjang untuk pekerjaan yang teman-teman sedang lamar, misalnya ya, misalnya leadership atau seperti apa gitu. Misalnya ini kita tulis course ya, sama seperti yang tadi teman-teman bisa bikin kontrol copy lagi ya, kemudian klik di sini misalnya leadership training, atau ada yang kedua misalnya marketing training. Oke, jangan lupa dikasih ini juga. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita tinggal tambah pemanis di bawah, jadi kayak di atas ini ya. Jadi kita klik, jadi kita Ctrl C, kemudian coba kita kecilin dulu, taruh di bawah ya teman-teman. Ini kita balik seperti ini. Begini. Oke, kemudian yang ini kita copy juga, kita taruh sini, kita putar ya, kita sesuaikan. Oke, ini kita sesuaikan juga. Oke teman-teman, CV-nya sudah jadi dan nggak mungkin kita kirim dalam bentuk seperti ini, jadi kita ikuti langkah keempat. Oke teman-teman, sekarang sudah jadi untuk CV-nya teman-teman. Kemudian kita akan kirim ini dalam bentuk PDF, jadi jangan bentuk seperti ini, tapi kita akan kita kirim dalam bentuk PDF. Nah, gimana caranya untuk mengkonvert dari si slide ini menjadi PDF? Gampang teman-teman. Teman-teman silakan cari di Chrome ya, buka browser Chrome-nya. Kemudian teman-teman cari atau klik di sini adalah PPT to PDF converter. Oke, ya, sini klik. Di sini ada banyak pilihan, tapi teman-teman bisa klik di sini. Biasanya yang paling atas adalah yang paling direkomendasikan oleh Google. Kita klik di sini. Ya. Kemudian masukkan file yang akan di-convert. Jadi ini bisa teman-teman save misalnya. Sini saya sudah ada yang sudah saya save seperti ini. Jadi kita coba choose file ya, choose file.
atau teman-teman bisa pilih di sini ya, langsung drag dari sini, teman-teman klik, tahan, kemudian drag ke sini, kemudian taruh di sini. Oke, sekarang kita tinggal pilih convert to PDF. Oke, kita klik di sini dan choose option. Sekarang kita tinggal download sini. Ya, kita tunggu download. Ya, cepat. Kemudian kita open. Ya, teman-teman, CV teman-teman sudah jadi dan ini sudah siap untuk dikirimkan ke perusahaan yang akan kalian lamar. Oke, seperti itu teman-teman, cara membuat CV yang atraktif dengan cara yang sangat sederhana, hanya dalam 4 langkah. Teman-teman sudah bisa membuat CV yang kekinian, update, dan pastinya menarik teman-teman. Kenapa? Karena dalam satu lembar ini, reviewer, baik HR maupun calon user teman-teman bisa dengan cepat mendapatkan informasi mengenai siapa teman-teman, experience-nya apa, dan apakah cocok atau tidak dengan posisi yang sedang dilamar. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam tunjukin.